Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Irwan Supriyanto. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mengukur lubang silinder blok mobil. Untuk pengukuran lubang silinder blok mesin mobil, ya, di sini alat yang digunakan yang pertama jangka sorong, ya, ini, kemudian mikrometer offset, lalu silinder bore gauge. Nah, perlu saya jelaskan nama-nama dari silinder bore gauge adalah yang ini dial indikator, kemudian yang ini grip atau tangkainya silinder bore gauge, kemudian yang ini replacement rod yang terdiri dari beberapa macam panjang ukurannya, kemudian yang ini replacement washer, ada yang 1 mili, 2 mili, 3 mili, sampai juga yang 4 mm. Kemudian di sini mesin blok silinder yang akan dipraktekkan untuk pengukuran adalah mesin blok mobil Kijang 4K. Ini mesin Toyota Kijang dengan seri 4K yang nantinya akan digunakan untuk praktek pengukuran lubang silinder di sini. Sedangkan kita harus mempunyai manual booknya, yaitu Toyota mesin Kijang seri 2K, 3K, dan 4K. Mesin di sini termasuk seri yang 4K di sini, ya. Untuk langkah-langkah pengukuran lubang silinder blok di sini, yaitu yang pertama kita gunakan jangka sorong untuk pengukuran awal untuk mengukur lubang silinder di sini. Saya ambil lubang silinder yang nomor 4. Ini yang depan. Ini nomor 4. Coba di sini. Nah, sekarang kita baca hasil pengukurannya. Hasilnya yaitu 74,95. Nah, mungkin bisa saya tunjukkan. Iya. Oke. Nah, pengukuran pertama sudah saya lakukan, hasilnya 74,95. Ya. Kemudian langkah yang kedua, sekarang kita ambil silinder bore gauge. Kita rangkai silinder bore gauge di sini, yaitu replacement roofnya kita pilih. Di sini dari 50, 55 mm, 60 mm, seterusnya sampai 110. Berarti kita ambil yang mana di sini? Sekarang kita kembali ke hasil pengukuran jangka sorong tadi, ya. Tadi hasil jangka sorongnya yaitu 74,95. Maka kita bulatkan, ya. 74,95 dibulatkan yang terdekat menjadi 75 mm. Maka di sini replacement roofnya kita ambil yang 75 di sini. Nah, ini. Ya. Kemudian kita pasang pada tangkainya. Setelah itu kita rakit juga dial indikatornya, ya. Nah, perlu saya terangkan juga, di sini ada 2 jarum pendek, ya, dan jarum panjang. Jarum panjang ini skala ukurnya nilainya ketelitiannya dari 0 ke
ini adalah 0,01. Jadi nilai dari jarak garis ke garis ini adalah 0,01 mm. Nah, sekarang saya pasang. Ini ya, saya pasang nih sampai menyentuh. Kemudian kalau dia menyentuh, maka jarumnya akan bergerak. Nah, sekarang kita taruh aja jarum pendeknya di angka 1. Jarum pendeknya di angka 1. Kemudian yang jarum panjang nanti ini skalanya bisa kita putar. Nanti kita nolkan. Langkah berikutnya di sini, ambil mikrometer offset, ya. Jadi Hindenburg gate ini kita kalibrasi, dikalibrasi dengan menggunakan mikrometer offset. Mikrometer yang saya gunakan di sini yaitu bisa menggunakan yang ukuran 75 sampai 100, ya, atau juga bisa menggunakan yang ukuran mikrometernya 50 sampai 75. Kenapa? Karena di sini untuk mengkalibrasi kita akan menggunakan ukuran yang 75. Jadi bisa menggunakan yang 75 sampai 100 mm. Terlebih dahulu kita kalibrasi mikrometernya. Kalau sudah kalibrasi maka disetel di sini ke ukuran 75,0. Ya, saya kalibrasi. Ini saya kalibrasi ya. Nah, sekarang kalau sudah dikalibrasi, nah ini sudah selesai saya kalibrasi ya. 75 pas ya. Nah, kemudian kita biarkan ke setelan 75, lalu kita taruh di mikrometer setel. Nah, setelah itu Hindenburg gate dikalibrasi pada mikrometer di sini. Nah, itu dengan cara kita masukkan. Setelah itu, kalau yang bawah sudah kita paskan, maka jarum di sini dinolkan dengan memutar skala ukurnya di sini pada dial indikator. Ya, saya nolkan. Oke. Kalau sudah nol di sini, maka alat Hindenburg gate ini sudah bisa kita gunakan untuk mengukur lubang silinder. Nah, baik ya. Sekarang kita mulai pengukurannya. Saya ambil tadi lubang silinder yang nomor 4. Nah, untuk pengukurannya di sini itu ada 6 kali. Ya, itu dari bagian atas, ya. Yang atas ini 2 posisi, ya. Posisi sebaris sama posisi bloknya, atau saya namakan ini posisi X, dan di sini saya namakan posisi Y. Nah, berarti yang kita ukur nanti ada 6 kali. Bagian atas posisi X dan juga posisi Y. Ya. Kemudian bagian tengah juga nanti diukur juga posisi X dan posisi Y. Demikian juga untuk yang bawah. Jadi ada 6 kali pengukuran. Baik, di sini saya mulai. Saya ambil contoh untuk pengukuran silinder nomor 4. Pertama kita masukkan. Untuk memasukkannya, posisikan Hindenburg gate ini dengan posisi yang miring. Lalu saya geser
saya tegakkan posisinya. Sambil diperhatikan posisi gerakan jarum yang panjang. Saya teruskan sampai tangkai Lindenburg ini posisi tegak. Pada saat posisi tegak, maka jarum yang panjang ini akan kembali ke posisi semula tadi. Nah, ini kan ya. Kalau sudah melewati posisi vertikalnya dari tangkai di sini, maka jarum ini akan kembali. Saya ulangi. Saya masukkan, jarumnya ada di atas. Kemudian saya tegakkan tangkai Lindenburg posisi vertikal, jarumnya bergerak searah jarum jam. Terus kita perhatikan jarum ini kembali pada posisi di mana? Oke, ya ini ya. Pada posisi di garis ini. Ini posisi tangkainya posisi tegak lurus dan posisi jarum kembali dari muter searah jarum jam kembali lagi ke berlawanan jarum jam. Nah, sekarang kita hitung dari 0 sampai di sini di posisi jarum ini berhenti. Itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ya 3,5 lah. Yang paling dekat adalah 3, berarti 1, 2, 3 garis. Maka 3 dikalikan 0,01. Maka hasil keausan silinder di sini adalah 0,03. Nah, jadi hasil keausan silinder nomor 4 pada bagian atas itu 0,03. Nah, sekarang berapa diameternya di sini? Diameternya yaitu 75 hasil pengukuran awal yang menggunakan jangka sorong tadi yang telah dibulatkan ya menjadi 75 itu ditambahkan dengan 0,03. Kenapa tidak dikurangi? Kok ditambahkan? Karena jarum tadi waktu berputar searah jarum jam itu tidak sampai ke angka 0 di sini. Saya ulangi. Ini. Ya. Nah, kalau seandainya jarumnya sampai ke angka 0, maka 0 di sini adalah artinya diameter 75. Kalau melampaui 0, maka hasilnya dikurangi dari hasil keausan di sini. Karena di sini hasilnya sebelah kiri 0 ya. Nah, ini 4 ya. Ya, ini ya, kita ambil yang paling dekat adalah 3 garis, berarti 0,03. Nah, berarti ini harus ditambahkan 75 ditambah 0,03 adalah 75,03. Nah, inilah hasil diameter yang saya ukur menggunakan tiang indikator. Ya, jadi sekarang kita lihat di manual book berapa standar ukuran pabrik berdasarkan manual book di sini. Di sini standar lubang silinder 2K 72,00 sampai 72,05. Sedangkan seri 3K dan 4K 75,00 sampai 75,05. Maka standar untuk seri 4K yaitu kita ambil yang ini 75 ya. Nah, ini standar dari lubang silinder sini. Berarti lubang di sini masih dalam keadaan standar, belum oversize ya. Ini masih standar 75. Dan hasil diameter tadi yang saya ukur menggunakan dial indikator hasilnya 75,03. Maka keausannya ini adalah bagian atas tadi 0,03 keausannya. Demikian tadi yang sudah saya terangkan mengenai langkah-langkah mengukur lubang silinder mobil. Di sini saya menggunakan bloknya mobil Kijang dengan seri 4K. Baik, sampai di sini semoga apa yang saya terangkan di sini
silakan.